akan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali daripada anugerahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia. Semoga dengan duduknya kita di sini kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala rezeki, diangkat segala penyakit, diampunkan segala dosa, dan juga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini kita melanjutkan daripada pelajaran kita di beberapa minggu yang lalu, masih berkaitan tentang imannya kita kepada yaumil akhir. Dan alhamdulillah, yang berkaitan dengan yaumul akhir, baik di dalam barzakh, baik di dalam soal malaikat di dalam kuburnya, baik juga di dalam hari kebangkitannya, ataupun di dalam dikumpulkan di mahsyar, juga di dalam syafaat, hisab, mizan, as-sirat, itu juga sudah kita bahas semua. Maka insyaallah dalam pertemuan ini kita akan menghabiskan tentang keimanan kita kepada yaumul akhir yang sisa-sisanya saja. Satu, tentang al-haud, telaganya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, tentang al-jannah, surga. Yang ketiga, tentang an-nar. Yang keempat, tentang ru'yatullahi jalla jalaluh, melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah di pertemuan kita malam hari ini kita habiskan 4 daripada pembahasan ini. Insyaallah kita uraikan semaksimal mungkin. Di sini dibilang al-haudhu li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu daripada imannya kita kepada yaumul akhir yaitu imannya kita kepada telaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib hukumnya meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga, yang mana telaga ini akan diminum oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankan hanya Nabi saja, akan tetapi seluruh para anbiya, semua daripada mereka itu mempunyai daripada telaga-telaganya sendiri. Dan setiap umat daripada para anbiya lain juga meminum daripada telaga para nabi mereka. Ya, misalnya umat Nabi Musa meminum daripada telaganya Nabi Musa. Umat Nabi Isa meminum daripada telaganya Nabi Isa. Umat Nabi Ibrahim meminum daripada telaganya Nabi Ibrahim, dan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum daripada telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini wajib kita meyakini bahwasannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Namun sebagian ulama berpendapat walaupun misalnya ada sebagian orang yang tidak meyakini ini, itu tidak membuat mereka kafir, tidak membuat mereka keluar daripada agama Islam, tapi menjadikan mereka orang yang fasik. Ya, menjadikan mereka orang yang fasik. Orang yang tidak meyakini akan adanya telaga untuk baginda Nabi SAW, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah mengklaim bahwasannya orang itu adalah orang fasik. Ya, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama Islam. Ya, seperti itu. Hanya saya bilang lakin la yukfar man anqarahu wa innama yufassak. Ya, orang yang mengingkari akan adanya telaga tersebut tidak dikafirkan, akan tetapi dikatakan fasik. Ya. Wa qad warada anna likulli nabiyyin haudan tariduhu ummatuh. Maka dikatakan di sini setiap para anbiya itu memiliki daripada telaganya masing-masing, yang mana telaga tersebut akan diminum oleh umatnya mereka. Ya, dan kita insyaallah akan meminum daripada telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan di sini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telaga haudku
telagaku kata Nabi itu luasnya itu seperti perjalanan satu bulan. Ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan 2 bulan. Ada riwayat yang mengatakan lebih. Tapi di sini diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Nabi SAW mengatakan haudi masidatu syahrin. Telagaku kata Nabi itu panjangnya itu satu bulan perjalanan. Wa zawayahu sawa, dan tepi-tepi daripada telaga Nabi juga sama. Luasnya sama seperti perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Telaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski. Baunya itu lebih harum daripada misik. Lebih harum daripada misik. Kita sering pakai minyak harum yang namanya misik. Nah itu telaga Nabi lebih harum daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan gelas-gelasnya ataupun wadah-wadahnya itu jumlahnya kanujumis sama, seperti jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit. Banyak, artinya banyak. Man syariba minha fala yadma'u abada. Nabi mengatakan barang siapa yang meminum daripada telagaku ini kata Nabi fala yadma'u abada, maka selamanya dia tidak akan kehausan. Yang meminum daripada telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan di sini walikulli nabiyyin haudun yashrabuhu wa ummatuh. Dan setiap daripada para anbiya mereka mempunyai telaganya masing-masing. Yashrabuhu wa ummatuh. Yang mana telaga ini akan diminum oleh nabi tersebut dan juga akan diminum oleh umatnya para anbiya selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kita bisa memahami yang mempunyai daripada telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi-nabi yang lain pun juga mereka mempunyai telaganya masing-masing. Nah, makanya umat Nabi Musa meminum telaganya Nabi Musa, umat Nabi Isa meminum telaganya Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim meminum daripada telaganya Nabi Ibrahim. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum daripada telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu keberuntungan bagi kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjadi tuan rumahnya. Nabi menjadi tuan rumahnya. Makanya banyak cara daripada orang yang kelak nanti akan meminum daripada telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ngambil sendiri, ada orang yang dicentongin, ada orang yang meminum daripada air tersebut langsung dengan tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya. Salah satu tempat penungguan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di telaga Al-Kautsar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi menunggu kita dengan para keluarganya, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Hasan, dengan Sayyidina Husain, yang perempuan nanti disambut oleh putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Maka beruntung bagi seseorang yang bisa mencicipi daripada telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna likulli nabiyyin haudha. Kata Nabi sesungguhnya di setiap para anbiya itu mereka mempunyai telaganya masing-masing. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Setiap nabi itu mereka berbangga-bangga siapa yang paling banyak yang meminum daripada telaganya. Maka Nabi mengatakan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Dan aku berharap kata Nabi telagaku itu adalah telaga yang paling banyak diminum oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak umat yang meminum daripada telaganya mereka, artinya semakin banyak umat yang taat kepada mereka. Semakin banyak umat yang beriman kepada Nabi tersebut, semakin banyak umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak nanti ada beberapa orang yang tidak dapat meminum daripada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua orang bisa minum. Ada orang-orang yang memang meminum daripada telaganya Nabi, ada juga orang yang diharamkan untuk meminum daripada telaganya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan juga telaga daripada nabi-nabi yang lain. Yang sudah jelas orang kafir nggak bakal minum daripada telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat bangga sekali kalau banyak yang minum daripada telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Nabi yang selamat, banyak umat Nabi yang taat sama Nabi, banyak umat Nabi yang ikut sama Nabi, banyak umat Nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi khilaf antara para ulama tempatnya, misalnya kita ini kapan sih kita meminum daripada telaga Al-Kautsar ini, kapan? Apakah ketika kita masuk surga minumnya, atau sebelum kita masuk surga minumnya, atau ketika di surga kita minumnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka di sini disebutkan, ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur, bahwasannya huwa qabla sirat. Jadi telaga Al-Kautsar ini diminum sebelum daripada kita melewati siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Li'anna an-nasa yakhrujuna min kuburihim attashan. Karena manusia itu keluar dari kuburannya ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita keluar dari kubur itu dalam keadaan haus. Yang kita sudah bahas kemarin, adsyan, uryan, ji'an, hufat. Orang keluar dari kubur haus, lapar, kemudian dalam keadaan telanjang, tidak memakai daripada sendal sama sekali, keluar daripada kubur. Nah, maka sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat mayoritas daripada ulama, tempat kita meminum daripada telaganya baginda Nabi SAW itu sebelum sirat. Sebelum sirat. Ada yang mengatakan ba'dahu. Ada ulama juga yang mengatakan ba'dahu, setelah daripada sirat. Jadi sirat dulu, habis itu setelahnya baru kita minum daripada telaga Al-Kautsar. Itu pendapat daripada ulama. Ada juga yang mengatakan lahu haudain. Nabi SAW punya dua telaga. Ada telaga sebelum sirat, ada telaga setelah disirat, yaitu di surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu pendapat Imam Qurtubi. Wa sahhahul Qurtubi, dan dibenarkan oleh Al-Imamul Qurtubi. Wa qila lahu sallallahu alaihi wasallam haudain, haudun qabla sirat wa haudun ba'dahu. Wa sahhahul Qurtubi. Jadi ada tiga pendapat ulama. Walaupun ini enggak wajib untuk kita yakini. Yang wajib kita yakini itu intinya Nabi SAW itu mempunyai daripada telaga. Kapan tempatnya, kapan minumnya, gimana cara minumnya, itu semua enggak wajib kita yakini. Tapi kita hanya perlu tahu saja bahwasannya ada sebagian ulama mengatakan tempatnya telaga itu sebelum sirat. Ada yang mengatakan tempatnya itu setelah sirat. Ada yang mengatakan Nabi punya dua telaga. Maka kita bakal meminum itu setelah sirat dan juga sebelum sirat. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang paling penting yang harus kita bicarakan di sini, siapa yang minumnya? Siapa yang minumnya? Siapa yang berhak untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di sini, yanalu syurban minhu agwamun wa fau bi ahdihim wa qul yudadu man tagaw. Siapa mereka? Yang meminum daripada telaga Al-Kautsar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agwam adalah orang-orang yang menepati daripada janji-janjinya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memang ketika kita semua ini sebelum kita lahir dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sudah berjanji kepada Allah, kita akan beriman kepada Allah, kita akan taat kepada Allah, kita akan beriman kepada Nabi, kita akan mengikuti daripada Al-Qur'annya, kita akan melakukan semua daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bakal meminum daripada telaga ini alladzi wafau bi ahdihim lillah. Orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriman, untuk patuh, untuk mengikuti apa semua yang diperintahkan oleh Allah. Merekalah adalah orang-orang yang akan meminum daripada telaga Al-Kautsar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di sini bilang wa qul yudadu man tagaw. Siapa ini orang yang bakal yatrud, yang akan dibuang, yang akan ditolak, yang tidak akan meminum daripada telaga Al-Kautsar baginda Nabi SAW. Disebutkan di sini ada dua orang. Qismun yutradu hirmanan. Ada gerombolan orang yang memang tertolak secara permanen. Udah sama sekali dia nggak bakal minum telaganya Nabi. Siapa itu? Wahumul kuffar. Mereka orang-orang kafir. Fala yashrabuna minhu abada. Orang-orang kafir dia nggak bakal minum telaganya Nabi selamanya. Nggak bakal minum. Ada sebagian orang yutradu, yang kedua, bagian yang kedua, yutrad uqubatan lahu. Ada orang yang ketika pertama kali dia mau minum, dia ditolak oleh Nabi SAW. Enggak diterima dia. Kenapa enggak diterima? Uqubatan lahu, ganjaran bagi dia. Kenapa? Karena dia maksiat. Karena dia masih maksiat. Tsumma yashrab. Tapi setelah itu dia baru minum. Jadi ditolak dulu, tapi bukan ditolak artinya enggak minum sama sekali. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan pertama untuk meminum daripada telaganya baginda Nabi SAW. Tapi dia nanti minum, minum sebelum dia masuk neraka, dia minum. Ini sebagian pendapat daripada ulama. Ada yang mengatakan agwamun zalamu anfusahum bi an ghayyaru wa baddalu ahdahum alladhi akhadahu Allah alaih. Ada yang mengatakan yang keluar ataupun yang ditolak untuk minum telaga Al-Kautsar adalah sebagian orang yang menzolimi diri mereka sendiri dengan mereka merubah dan mengganti apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Artinya mungkin ketika kita udah janji untuk beriman, kita kafir kepada Allah. Ketika kita janji untuk taat sama Allah, kita nggak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk al-murtad, orang-orang murtad. Wa man ahdatsa fid din ma la yardahu Allah. Orang-orang yang merubah ataupun membuat sesuatu hal yang baru yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man khalafa jama'atul muslimin, orang yang berbeda dengan jama'atul muslimin, rombongan orang-orang muslim yang benar seperti ar-rawafid, al-khawarij, disebutkan wal mu'tazilah ala ikhtilafi firaqihim. Wal zalamatul jairun, orang-orang yang zalim, wal mu'lin bil kabair al mustakhfi bil ma'asi, termasuk yang enggak minum daripada telaganya menurut daripada pendapat sebagian ulama, al mu'lin bil kabair, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, berzina biasa saja dia, bahkan dia umumkan, bahkan dia ceritakan, bermaksiat dia ceritakan, minum khamar dia ceritakan, berjudi dia ceritakan, menganiaya orang dia ceritakan, al mustakhfi bil ma'asi, orang yang menganggap enteng atas perbuatan maksiat. Ini sebagian daripada orang-orang yang kelak nanti tidak akan meminum daripada telaga baginda Nabi SAW. Dan orang yang meminum telaganya Nabi ini, keadaan mereka berbeda-beda. Ada orang yang minum karena haus, ada orang yang minum karena haus, ada orang yang minum ditaladduz, ada orang minum hanya untuk lezatnya saja. Mungkin orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia dibangkitkan dalam kubur bukan dalam keadaan haus. Akan kita udah bahas tuh, ketika orang itu dibangkitkan dalam kuburnya dan ketika digiring orang tersebut ingin ke mahsyar nanti, kan kita bahas. Ada beberapa keadaan, ada orang yang naik kuda, ada orang kendaraan, ada orang gimana, Tapi kalau orang biasa mungkin jalan kaki, mungkin ada yang ngerangka, kan seperti itu. Makanya meminum daripada telaga Kautsar Nabi, ada yang orang yang haus minum, ada orang yang taladdud, ada orang pengen cuman untuk taladdud, lezatnya saja, ngambil lezatnya saja, dia enggak haus. Wa atfalul muslimin dzukuruhum wa inasuhum haulul haud wa alaihi akbiyatud dibaj wa manadil min nur wa bi aidihim abarikul fiddah wa akdahiz zahab yaskuna aba'ahum wa ummatahum ila man sakhita fi faqdihim fala yu'dhan lahum an yasbuh. Jadi anak-anak kecil orang-orang muslim yang meninggal dalam keadaan kecilnya, kan dia dalam keadaan kecil meninggal, artinya anak tersebut belum dikenakan daripada taklif, paksaan sebuah hukum, maka ada orang-orang tua yang mempunyai anak kecil yang meninggal, nanti anak-anak kecilnya itu dipakaikan pakaian dari sutra, memegang daripada gelas yang terbikin dari emas,
Kemudian apa anak tersebut? Menuangkan daripada air tersebut mereka berikan kepada kedua orang tua mereka. Illa man sahitu bi faqdihim, kecuali orang yang enggak ridho karena anaknya meninggal. Fala yu'dzan lahum, enggak Allah izinkan untuk anaknya nyuapin orang tuanya. Ya, jadi semua atas apa yang Allah ambil dari kita ini ada hikmah. Semuanya ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya untuk kita semua, Nah, ini yang berkaitan dengan telaga ataupun haud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita pelajari di sini apa? Yang kita pelajari di sini bahwasannya kita wajib meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai daripada telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak meyakini, kita tidak menghukumi dia kafir, tapi dihukumi di dalam Islam dia adalah orang yang fasik. Seperti itu. Itu inti daripada al-haud. Dan kita meyakini setiap para anbiya mempunyai telaganya masing-masing. Dan setiap para umat minum daripada telaga Nabi mereka. Dan beruntung bagi kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan selanjutnya al-jannah, surga. Wa hiya darut thawab. Surga itu adalah tempat untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran atas segala hal yang sudah kita lakukan di dunia ini, dari amal ibadah yang sudah kita tabung, yang sudah kita celengin, yang sudah kita amalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan balasannya kelak nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya taqiyya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addaha Allahu lil mu'minin min ibadihi khalidina fiha abadan bimahdi fadlih. Yang mana tempat tersebut Allah siapkan untuk orang-orang mukmin daripada hamba-hambanya Allah. Khalidina fiha abada. Kelak mereka di surga selamanya. Artinya tidak ada orang yang masuk surga kemudian keluar, itu nggak ada. Ketika orang itu sudah masuk surga, ya selamanya kita di surga. Allah mengatakan la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Orang di surga nggak ada kenal lelah, orang di surga nggak ada kenal capek lagi, orang di surga nggak bakal kenal letih lagi, nggak ada istilah kita pengen makan kita kerja dulu, nggak ada. Kita pengen makan kita usaha dulu, nggak ada. Kita pengen makan tinggal ambil, tinggal petik, tinggal minta, semuanya datang, semuanya ada. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan orang yang udah masuk surga nggak mungkin dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimahdi fadli. Murni orang itu masuk surga, murni surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fadlihi, dengan karunia Allah. Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga semua apa yang diinginkan oleh nafsu kita ini ada. Wa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di surga itu ada sesuatu hal yang tidak bisa dipandang oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa terlintas dalam hati. Artinya apa? Apa yang kita pandang di dunia ini tidak bisa menggambarkan sejatinya surga. Yang kita pandang daripada pegunungan mungkin, daripada sungai, daripada lautan, daripada makanan-makanan yang bikin nafsu, itu semua berbeda daripada surga. Apa yang pernah kita dengar orang cerita, anak datang ke tempat ini mewah seperti ini, indah seperti ini, langitnya seperti ini, makanannya seperti ini. Itu berbeda dari apa yang bakal kita lihat di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak bisa terlintas dalam hati kita. Apapun yang kita lintaskan daripada kenikmatan surga saat ini, itu sangat jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua nanti di surga. Qala ta'ala la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Dan surga mempunyai nama-namanya. Surga mempunyai nama-nama. Nama surga menurut pendapat yang kuat ada 7. Ada 7. Apa saja? Afdaluha, yang paling bagus, yang paling afdal, surga Firdaus. Surga Firdaus.
Kemudian ada Jannatu Aden, surga Aden. Kemudian Al-Khulud namanya. Kemudian An-Naim. Kemudian Al-Ma'wa. Kemudian Darussalam. Kemudian Darul Jalal. Itu nama-nama surga. Nama-nama surga. Kemudian yang ketiga an-nar, neraka. Wahya darul iqab. Ya, kita minta kepada Allah dijauhkan dari neraka. Darul iqab. Neraka itu apa? Neraka itu tempat Allah Subhanahu wa taala membalas, menyiksa, mengazab daripada hamba-hambanya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan jaga juga keluarga kalian, kata Allah, nara, dari api neraka. Ya. A'addahullahu lil kafirin khalidina fiha abada. Neraka tersebut Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Khalidina fiha abada, selamanya mereka nanti di neraka. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal abadi kelak nanti di neraka. La yukhaffaf anhumul adzab. Allah tidak meringankan daripada azab mereka, wa lahum yunzarun, dan mereka tidak menanti untuk diazab. Artinya apa? Azab itu akan datang sangat cepat. Allah tidak menanti, tidak menunggu, tidak ada waktu kapan mereka akan disiksa. Mereka akan selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliman syaa minal usati minal mu'minina limuddatin aradaha Allah taala lahum. Kemudian neraka juga Allah siapkan bagi orang-orang yang Allah inginkan. Siapa yang Allah inginkan ini? Minal usat, daripada orang-orang yang ahli maksiat, daripada orang-orang mukmin. Kapan masanya? Berapa lama dia di neraka? Itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen dia setahun. Allah pengen dia sehari. Allah pengen dia sekejap, sekejap. Ya. Tsumma yukhrajuna minha, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, wa dzalika bi mahdi adlih, dan itu semua murni daripada keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah selesai. Kemudian yang keempat, ru'yatullahi jalla jalaluhu. Kita semua nanti kelak di surga akan memandang ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum mithla hadza, wa asyara biyadihi ilal qamar. Nabi bilang, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti ini. Nabi mengisyaratkan tangannya ke bulan. Ke bulan. Sebagaimana ente ngelihat bulan, begitupun juga kelak nanti di hari kiamat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya melihat Allah bukan seperti melihat makhluk. Ya, melihat Allah bukan seperti melihat makhluk. Artinya bukan seperti kita ngelihat sama seperti sekarang ini bertatap muka, sama seperti kita melihat orang yang ada tangannya, yang ada kepalanya, yang ada badannya, itu tidak. Ya, itu tidak. Makanya mazhab Mu'tazilah mereka keluar daripada pendapat ini. Al-Mu'tazilah mereka mengatakan kita tidak melihat Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau melihat Allah artinya berarti Allah itu kayak makhluk. Oh, maka mereka keluar. Mu'tazilah keluar daripada pendapat. Al-Mujassimah atau Al-Wahabiyah mereka mengatakan melihat Allah, sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bedanya apa kita sama mereka? Mereka mengatakan Allah itu punya badan, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Melihat Allah dengan seperti kita melihat makhluk, enggak. Kalau kita enggak seperti itu, kita mazhabnya tengah-tengah. Kita meyakini setiap orang mukmin kelak nanti di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya atau seperti apa, yang penting tidak sama seperti makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala berbeda daripada sesuatu ataupun daripada semua makhluk yang hadis itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang macam-macam. Cara mereka memandang Allah Subhanahu wa taala nanti bermacam-macam. Ada orang yang cuma sekali,
Ada orang yang cuman nanti di yaumul Jum'ah ataupun di yaumul Id disebutkan. Ada sebagian orang-orang yang khawas. Orang-orang yang khawas yang memang arif billah itu bakal melihat Allah bukratan wa asyiya, ghudwatan wa asyiya. Pagi, malam itu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang dituju. Hanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mereka mengatakan ghayatul arif ru'yatuh. Ghayatul arif ru'yatuh. Tujuannya orang-orang yang arif itu bukan surganya, tapi tujuannya mereka menuju surga untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ghayatul arif. Tujuannya orang-orang yang arif. Kalau kita ini masih tujuannya surga, yang penting masuk surga alhamdulillah. Selamat dari neraka ya alhamdulillah udah. Ya, enggak dihisab ataupun enggak masuk sama sekali. Alhamdulillah bersyukur. Tapi orang-orang yang arif ghayatuhu ru'yatuh. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dilalui oleh baginda Nabi SAW di dunia. Cuman satu orang yang melihat Allah di dunia, siapa? Nabi SAW. Artinya semasa hidupnya hanya Nabi SAW. Kita sebagai umatnya tidak memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu kenikmatan yang Allah siapkan nanti kelak di surga. Yang hanya memandang Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya itu Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain enggak ada. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa, ya Allah biarkan aku memandangmu. Apa kata? Lantarani. Ya Musa, ente enggak ngelihat ana. Ente enggak bisa ngelihat ana. Tapi Nabi SAW tanpa meminta melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, di tempat yang hanya bisa masuk Nabi SAW. Bahkan malaikat Jibril nggak bisa masuk. Masuk. Di saat malaikat Jibril nemenin Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis dari Masjidil Aqsa naik lift tangga langit yang Allah siapkan. Nabi kan mi'rajnya bukan naik burak. Nabi mi'raj enggak naik burak. Nabi mi'raj itu as-sulamur rabbani, tangga yang memang Allah siapkan. Karena sebagian ulama mengatakan bumi ini ke langit itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Yang mana perjalanan 500 tahun ini bukan diukur dengan kecepatan naik pesawat atau naik roket, bukan. 500 tahun itu kecepatan cahaya. Cahaya itu dibilang 1 detik cahaya itu kecepatannya itu bisa 300.000 km kecepatan cahaya. Makanya mustahil kalau naik burak, mustahil. Kalau naik burak mustahil. Enggak naik burak Nabi. Nabi naik lift yang Allah siapkan, ditemenin oleh malaikat Jibril sampai ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mau masuk, Nabi ngajak malaikat Jibril. Jibril bilang, "Ya Rasulullah, udah di sini aja udah. Anak nggak bisa masuk lagi." Nabi bilang, "Ya Jibril, hal yatruku khalilun khalilah." Wahai Jibril, apakah teman meninggalkan temannya? Nabi bilang, Jibril, apakah teman ninggalin temannya? Ente udah nemenin ana dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, ente udah nemenin ana. Sekarang ente mau ninggalin ana, kata Nabi. Kata Jibril, ya Rasulullah, kalau saya ngelangkah, ihtaraktu. Kalau saya ngelangkah ini, kebakar saya. Kebakar. Tapi kalau kau ngelangkah ya Rasulullah, kau lewat. Bahkan ada riwayat Nabi tetap maksa Jibril untuk masuk. Udah ente masuk, tetap dipaksa sama Nabi. Sama malaikat Jibril dicoba kakinya dulu yang masuk. Pas kaki yang masuk berubah jadi burung kecil katanya. Riwayatnya malaikat Jibril berubah jadi burung kecil. Jadi nggak bisa masuk kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan daripada sandalnya. Menggunakan daripada sandalnya. Kalau Nabi Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah untuk berbicara dengan Allah di lembah Sina, itu disuruh lepaskan sandal. Tapi kalau Nabi melihat Allah di tempat yang lebih mulia lagi, tetap memakai sandal. Kayak Imam Yusuf Ismail Ad-Dabhani, beliau mengarang sebuah syair. Apa syairnya? Ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammadin alat fajami'ul kauni tahta dilalihi ladat turi Musa nudiya ikhlai wa ahmadu dal arshi lam yu'mad bi khal'ini alihi. Apa tadi pertama syairnya? Apa tadi pertama syairnya? Nggak hafal? Baru ini dengar.
Wa Ahmadu adal asyil lam yu'bal bi'anihi. Ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammad. Alad fajami'ul kauni tahta zilalihi. Jadi di atas semua alam semesta ini kita pernah dinaungi oleh sendalnya baginda Nabi SAW. Alad fajami'ul kaun tahta zilalihi. Semua alam semesta ini di bawah naungan sendal baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena sendalnya Nabi pernah ada di langit. Sendal Nabi pernah ada di langit. Kita semua alam semesta ini dinaungi oleh sendal Nabi SAW. Sendal itu barokah. Sendalnya orang alim itu barokah. Ada Habib Abu Bakar Adni, itu dia ada kayak kotak itu dia simpen. Di dalam kotak itu setiap kali dia majelis, setiap kali dia khalwat, setiap kali dia acara dibawa terus kayak pusaka gitu. Orang itu bikin orang seuzon sama dia apa itu apa yang dibawa oleh beliau ini? Kenapa dia bawa terus sendal ini, pusaka ini? Ditutup sama dia. Pas dibuka sama dia sendal. Sendal siapa? Sendal gurunya. Sendal gurunya. Sendal gurunya dibawa terus sama dia. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena sendalnya orang alim itu. Orang alim nih kan, atau orang yang dekat sama Allah, itu adalah orang yang paling banyak menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu cucuran terus, datang ke dia terus, nempel ke dia terus. Jadi dia kecipratan rahmat Allah terus, setiap hari, setiap detik, setiap saat dia dapat rahmat. Nah, di saat rahmat itu sudah ngeluber, udah saking banyaknya, tempat penampungan rahmat itu sendal. Tempat nampung rahmat itu sendal. Jadi sendal itu tempat nampung rahmatnya. Jadi sendal itu tempat nampung rahmat. Jadi semua orang itu barokah. Hanya Sayyidina Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Apa khidmahnya mereka? Bawa sandal Nabi SAW. Dan banyak sekali daripada murid-muridnya, orang-orang alim yang menjadi orang alim juga khidmatnya apa? Bawa sandal guru. Nah, kalau sandal kita ini mau di sono-sono nggak masalah. Insya Allah kita khususan sama orang. Kalau kita khususan sama orang, insya Allah, ala hasabil i'tiqad, insya Allah. Kalau ada syair di Imriti, lupa ana. Intinya selagi kita meyakini orang itu orang alim, atau kita meyakini orang itu orang soleh, seyakin-yakinnya kita atau dengan husnudzonnya kita, insya Allah Allah berikan apa yang kita yakini. Jadi kalau kita nganggap semua orang itu arif atau semua orang itu dekat sama Allah, ente khidmat untuk sendal orang di masjid nggak masalah. Jangan malu, jangan ngerasa hina, jangan masalah. Mungkin di situ letak rahmat yang banyak Allah kasih sama orang itu. Ente ambil, ente dapatlah rahmatnya. Seperti itu. Ru'yatullahi jalla jalalu fil jannah ala ma yaliqu bi jalalihi wa gussi kamalihi. Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan sesuatu yang layak dengan keagungan dan kesucian ataupun kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kayak gitu. Kita meyakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kelak nanti kita semua di surga akan mendapatkan kenikmatan melebihi daripada kenikmatan surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi caranya seperti apa, yang penting pendapat kita itu tidak seperti kita memandang makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala maha suci untuk disamakan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mengatakan pada ulama, ru'yatuhu yani ziyadatul ma'rifah billah. Melihat Allah itu menambahkan pengetahuan kita tentang Allah. Artinya kita di sini dunia ini pengetahuan kita tentang Allah itu terbatas. Terbatas. Otak kita tidak mampu untuk menampung atas semua kesempurnaan yang Allah miliki. Tidak semua daripada kita ini bisa menampungnya. Bukan tidak semua. Semua daripada makhluk ini tidak bisa untuk mengulik semua daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat nihil sekali kita untuk mengetahui. Makanya kita nggak boleh meyakini sifat Allah hanya 20, nggak boleh. Meyakini sifat yang 20 itu harus, tapi meyakini hanya Allah mempunyai sifat 20 ini saja, nggak ada sifat lain, nggak boleh. Sifat 20 ini diterbitkan itu untuk memudahkan kita mengenal Allah. Dan didasari dengan dalil-dalil ataupun pondasi-pondasi yang kuat. Makanya dipilih sifat 20. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membahas banyak tentang kesempurnaan Allah.
Yang banyak kita bahas itu tentang sifat-sifat yang mana dengan sifat ini bisa membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah miliki. Itu yang kita sebutkan dengan secara perinci, yang kita sebutkan dengan secara gamblang, yang banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kita tidak membahas. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah luas. Kesempurnaan Allah luas. Enggak bakal bisa kita untuk menjangkau semua tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kelak ketika kita melihat Allah ziyadatul ilm wal ma'rifah. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan nikmat yang paling nikmat di dunia itu apa? Bukan makan, bukan minum, bukan tidur. Apa yang paling nikmat di dunia ini? Ziyadatul ilm. Yang paling nikmat atau nikmat yang paling besar di dunia ini adalah kita nambah ilmu. Nah, karena nikmat yang paling besar di dunia itu adalah ilmu atau pengetahuan, maka kelak di surga nanti nikmat yang paling besar juga ilmu. Tentang apa? Tentang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah yang kelak nanti di hari tersebut nadhirah, bersinar, bercahaya. Kenapa wajahnya bercahaya bersinar? Ila rabbiha nadhirah. Karena pada saat itu mereka memandang daripada Tuhannya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ru'yah, dan ini penglihatan, hiyal muradatu, inilah yang dimaksud, minaz ziyadati, daripada tambahan, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah pernah berfirman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Al husna. Allah berikan mereka syurga. Husna apa namanya? Syurga. Wa ziyadah, dan Allah berikan mereka tambahan. Ulama tafsir mengatakan maksud daripada kata ziyadah yang artinya tambahan ini apa? Yaitu ru'yatullah. Allah berikan mereka surga, dan juga Allah berikan tambahan yang lebih nikmat, yang lebih bagus daripada surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surga dengan penglihatannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama banyak mengatakan daripada doa tersebut, berikanlah kami penglihatan untukmu ya Allah, sebagaimana Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandangmu. Kita minta kepada Allah kelak di surga nanti melihat Allah seperti pandangan Nabi melihat Allah. Minta sama Allah yang banyak-banyak, jangan minta dikit-dikit. Allah nggak bakhil, Allah nggak pelit. Kalau kita minta sama orang kan takut-takut, malu-malu, ragu-ragu. Tapi kalau minta sama Allah jangan takut-takut. Ente minta sebanyak-banyaknya. Kalau kata orang nih, ente ini nggak ada malu, biarin. Kalau sama Allah nggak ada urusan, nggak ada malu-malu sama sekali. Memang sama Allah kita harus minta. Memang sama Allah kita harus ngadu, sama Allah kita harus ngeluh, sama Allah kita harus untuk manja-manja, nggak apa-apa. Manja-manja nggak apa-apa. Bahkan Allah senang kalau melihat ada hambanya yang manja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada malam hari ini, insyaallah.